Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah mencoba simulasi conveyor from A to B menggunakan simulasi 3 dimensi factory I/O dengan pemrograman PLC, software pemrograman PLC Gearbox. Untuk komunikasinya pada video sebelumnya kita menggunakan MX OPC konfigurator menggunakan software pihak ketiga untuk komunikasi antara Gearbox dan factory I/O nya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba sama dengan video kemarin scan-nya, tapi pada percobaan kali ini conveyornya bisa maju dan mundur, sedangkan kemarin kan cuma ketika sensor A detect conveyor jalan, ketika detect sensor B conveyor mati. Nah, pada kesempatan kali ini ketika dari conveyor transfer ke conveyor entry ke conveyor transfer, ketika sensor A detect kita lihat. Nah, ini ketika dari conveyor transfer ini conveyor entry ke conveyor transfer, ketika sensor A detect, maka ini akan bergerak ke arah sana atau ke kanan. Terus ketika sensor B detect, maka akan berbalik arah putranya, kotaknya akan bisa dan ke sini, begitu seterusnya. Nah, untuk yang pertama kita menentukan conveyornya, kita klik conveyor, kemudian klik kanan, terus pilih konfigurasi. Nah, di sini ada tiga pilihan, digital plus minus sama analog. Untuk digital plus minus seperti kemarin hanya maju saja atau hanya satu arah. Untuk digital plus minus untuk dua arah, satu ke belakang, depan atau kanan kiri. Terus yang ketiga ini adalah analog. Analog ini biasanya untuk mengatur kecepatan dari conveyor tersebut. Untuk hardware-nya biasanya kita menggunakan inverter atau VSD, variable speed drive. Nah, kali ini kita pilih digital plus minus. Kemudian kita pilih driver untuk melihat apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini kita butuhkan adalah factory I/O running, sensor A, sensor B, terus 2 output conveyor. Berarti kita butuh 3 input, 2 output. Nah, sebenarnya factory I/O running ini nggak usah dimasukkan, nggak masalah, tapi kita untuk kali ini saya coba masukkan saja seperti video-video sebelumnya. Terus selanjutnya kita buka software pihak ketiga untuk komunikasi antara Gearbox sama factory I/O nya, yaitu MX OPC konfigurator. Kemudian teman-teman klik new project atau Ctrl N, lalu beri nama ini conveyor, namanya terserah teman-teman. Kemudian setelah muncul seperti ini, klik di bagian kosong ini, terus klik new MX device. Nah, di sini kita pilih configure seperti kemarin video sebelumnya. Bisa PC set. Nah, di sini ini simulatornya kita pilih GX Simulator 2. Terus target simulatornya biarkan settingan default, kemudian klik next. Namanya nggak usah, password juga nggak usah, finish, kemudian klik OK, klik save. Nah, kemudian kita buat tagnya atau kita kenalkan input outputnya. Kita buat input outputnya, ini data tag.
Nah, kita pilih X0. Ini aksesornya terus bisa red saja atau red keduanya. Di sini saya gunakan keduanya. Untuk IO address X0 kita terus X01 terus X1, kemudian untuk sensor B nya 02 X2, terus kemudian untuk outputnya untuk alamat PLC Mitsubishi Series Y10 dimulai dari Y10, alamat dari Y10 maksudnya. Terus dapat lagi untuk baliknya, untuk kan yang Y10 untuk maju forward, terus reverse nya kita pilih kita kenalkan pada alamat Y11. Save. Kemudian kita klik toggle static mode, oke. Kemudian kalau ini close, kita minimize terlebih dahulu. Terus kita masuk ke driver, pilih di sini untuk drivernya. Ini ada banyak, ada mode TCP IP, TCP server. Di sini kita menggunakan OPC Client Data Access. Nah, ini untuk komunikasi antara GXWorks dan Factory IO. Kemudian klik configuration, kita tunggu OPC servernya, kemudian kita pilih nanti ini non, kita pilih Mitsubishi MX-OPC.6, kemudian browser item dan klik. Nah, dan kita masuk ke leadernya atau programnya. Oh ya, untuk sensor yang digunakan ini adalah sensor proximity atau sensor IR. Nah, di sini ada pengirim sinyalnya dan penerimanya. Jadi sensor ini aktualnya kondisi tidak mendeteksi halangan adalah kondisinya hack atau normally close, kondisi aktual dari sensor ini. Jadi nanti ketika kotak ini menghalangi, maksudnya melewati sensor ini, jadi kan sensor yang bagian receivernya tidak menerima cahaya dari transmitternya, berarti sensor dalam keadaan normally open atau bernilai 0. Ini kan bernilai 1. Ketika terhalang benda atau sesuatu, jadi kondisinya 0. Kita masuk ke program ridernya. Kita klik, kita buat ulang lagi new. Di sini saya pakai CPU nya yang V-series, tipenya 02 sama 02H, language nya leader. Setelah muncul ini, kita isi parameter untuk IO yang kita gunakan, atau mengisi modul IO nya, modul, dan input modul name nya kita pilih HX40. Kita oke. Kemudian untuk outputnya juga sama, kita buat outputnya HY40P.
Y40 baik, oke, dan cek N. Di sini kita buat untuk sensor sensor A-nya. Nah, di sini kan ketika sensornya terhalang, maka konveyornya nyala. Berarti kita gunakan kontak NC. Namanya kontak NC karena ketika ini terhalang, kontak NC ini akan aktif. Apabila kita menggunakan kontak NO, normally open, maka kondisi sebenarnya yang ini ketika terhalang, di sini kontak akan mati. Berarti kita gunakan kontak NC. Untuk NC kita pilih ini, kita klik ini, atau juga teman-teman bisa setting shortcut keyboardnya. Bila di sini saya sudah setting untuk NC, laser NC angka 2. Terus kemudian kita klik alamat X1 sensor A. Nah, terus kemudian ketika ini A hidup, maka conveyor ini kita set bernilai 1. Berarti kita pilih ini, ladder ini, application instruction, kita set, berarti kita pilih angka 8, terus teman-teman ketik set spasi alamat untuk conveyor majunya tadi adalah Y10. Conveyor forward, kita maju. Nah, terus untuk yang kedua di sini kita buat untuk sensor B X11, maaf X2 maksudnya, sensor B. Nah, ini juga sama ketika sensor B, ketika sensor B ketika sensor B hidup, maka konveyornya ini akan mati. Konveyor yang bergerak maju mati dan bergerak mundur nantinya. Kita coba dulu. Klik 8 atau application instruction, reset untuk dari yang ini tadi di set untuk hidup, kemudian di reset kembali mati atau kembali keadaan semula. Set Y10 conveyor forward. Nah, selanjutnya, nah ini kan ketika conveyor, ketika sensor B terdetek atau aktif, ketika terdetek atau ini kondisi low, maka kan di sini di leadernya ini akan aktif, terus reset, konveyornya berhenti, terus kemudian putarannya berbalik arah ke belakang. Berarti kita tambah di sini di set Y11 nya atau alamat ke-11 untuk konveyor mundurnya. Kita tambahkan ini line ke bawah, vertical line, ketik 5, terus kemudian arahkan ke sini. Teman-teman di sini klik application instruction, kemudian set Y11 conveyor mundur, reverse. Oke, nah ketika mundur sampai sini, ketika sampai sini, maka konveyornya ini akan mati dan kembali ke set sebelumnya, ke set 10, dan bergerak maju lagi ketika detect ke sensor A. Berarti kita buat leader di sini dua sensor A atau X01 sensor A, terus kita set, maksudnya kita reset Y11 untuk mati, terus kembali ke ke yang ini, ke logika yang pertama ini, sensor A hidup, set, conveyor set, maka bergerak maju. Nah, setelah kita klik
alt F4 atau untuk build-nya kita yes. Kemudian kita jalankan start stop simulation. Kita muncul ini, klik close. Ini kita minimize dulu. Kita drag and drop. Kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Klik switch between edit and run mode, dan kita lihat laddernya. Nah, ini ketika sensor deteksi ada halangan, maka di sini akan aktif nantinya. Kita coba lihat sensor B, di leadernya B deteksi, sini aktif. Terus set yang konfirm mundur, nanti mundur. Nah, ini kita coba lihat ketika sensor B deteksi ada halangan, maka dia akan mundur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.